Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi terangkum dalam KPK 24 Jam. Rangkaian penerimaan dan induksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2023-2024 di KPK rampung digelar. Hal tersebut ditandai dengan kegiatan serah terima 214 CPNS baru dari Sekretariat Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian kepada 19 unit kerja di KPK. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hahareva, menegaskan kepada para CPNS baru pentingnya menjaga integritas di lingkungan KPK. Sebelumnya, para CPNS baru telah mengikuti orientasi dan induksi di KPK pada tanggal 1 sampai dengan 26 April tahun 2024. Mereka dibekali nilai-nilai dasar IS-KPK, yakni integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Selain itu, para CPNS baru juga diberikan pembekalan terkait tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, nilai kode etik, dan prosedur kerja di lingkungan KPK. KPK merilis hasil Indeks Survei Penilaian Integritas Pendidikan atau SPI Pendidikan dengan capaian skors indeks SPI Pendidikan secara nasional tahun 2023 adalah sebesar 73,7 dari skala 1 sampai dengan 100. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan, melalui hasil Indeks SPI Pendidikan, kondisi integritas pendidikan di Indonesia dapat dipetakan. Indeks tersebut diukur melalui 3 aspek utama, yaitu karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan terkait internalisasi nilai integritas, dan resiko korupsi pada tata kelola pendidikan. SPI Pendidikan pada tahun 2023 memperluas jangkauan survei hingga ke tingkat provinsi dengan pelibatan 3.108 satuan pendidikan. Harapannya, hasil SPI Pendidikan dapat bermanfaat lebih optimal dalam mengevaluasi kondisi integritas pendidikan di Indonesia. KPK melantik Eko Marjono sebagai Deputi Bidang Informasi dan Data KPK. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan dilakukan oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hahareva selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK KPK di Aula Gedung Juang. Ketua KPK berpesan agar Deputi Informasi dan Data atau INDA dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nawawi juga mengingatkan perlunya mencermati secara teliti penjabaran dalam peta strategis pemberantasan korupsi yang telah ditetapkan, baik dalam sasaran strategis maupun indikator kinerja. Nawawi juga menekankan, melalui komitmen positif tersebut akan terbangun nilai positif tak hanya bagi organisasi namun juga terpatri pada diri masing-masing. Hal tersebut juga merupakan cermin dari nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Memperingati Hari Kartini, Korpri KPK mengadakan kegiatan peringatan Hari Kartini. Kartini KPK gigih dalam pemberantasan korupsi. Beragam kegiatan dilakukan pada peringatan Hari Kartini seperti bazar makanan dan minuman, kreasi menghias tumpeng mie, serta workshop menemukan kekuatan diri perempuan berintegritas dan gigih dalam pemberantasan korupsi. Dengan menghadirkan 2 narasumber, Risti Julaini Yuhan yang merupakan Ketua Bidang Pendidikan Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah, serta Dayu Hatmanti yang merupakan penggiat media sosial. KPK kembali menggelar Anti Corruption Film Festival atau ACFest. Festival yang mengusung tema Satu Dekade Berkarya Berantas Korupsi Lewat Seni ini berlangsung di Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar Bandung. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, ACFest tidak hanya menjadi media kampanye anti korupsi, tetapi telah menjadi sebuah gerakan sosial anti korupsi dari anak muda melalui media film. Lebih lanjut, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana menambahkan, semangat masyarakat dalam pemberantasan korupsi tidak pernah padam dalam kondisi apapun. Tercatat, sepanjang 1 dekade, ACFest sudah melahirkan 47 karya ide cerita, serta 118 film pendek fiksi yang berhasil tayang di berbagai platform, seperti YouTube, Maxstream, Cinema World, dan lainnya.
KPK berharap Akfest tahun 2024 dapat membuka peluang kolaborasi bagi komunitas film tanah air untuk mengembangkan ide, program, maupun inovasi inspiratif dalam mengkampanyekan anti korupsi. Capaian penilaian Monitoring Center for Prevention atau MCP tahun 2023 pemerintah daerah atau Pemda Bali menjadi potret positif upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menjalankan sula pencegahan. Praktik baik tersebut ternyata juga diikuti pemerintah daerah lainnya untuk mewujudkan pemerintahan berintegritas. Hal itu diungkap langsung oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi atau Korsup, Didik Agung Wijanarko dalam pembukaan rapat koordinasi atau rakor dengan 11 Pemda yang masuk dalam wilayah 5 Korsup KPK di Auditorium Pemerintah Provinsi Bali. Sementara itu, PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menyambut baik atas perolehan skor MCP Pemda Bali. Sebab, pencegahan korupsi sudah semestinya dijalankan bersamaan dengan langkah penindakan. KPK menegaskan, komitmen pemberantasan korupsi dari aspek pencegahan yang dilakukan Pemda Bali merupakan kunci mewujudkan pemerintahan berintegritas. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama di bulan Mei tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.